Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali kisah Qian yang saat ini menjadi buronan kekaisaran. Sebelumnya, Qian sudah mengamankan orang-orang di sekitarnya agar tidak ikut terlibat dengan masalahnya itu. Selain itu, Qian dan Kairam juga saat ini sedang menjalankan rencana mereka untuk melawan kekaisaran. Namun yang mengincar Qian itu bukanlah kekaisaran saja, melainkan Regens dan Asosiasi Garam juga mengincar Qian. Nah, apakah rencana Qian dan Kairam akan berhasil atau tidak? Atau malah Qian akan kalah dan mati di tangan Asel lagi seperti di kehidupannya sebelumnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Kita langsung diperlihatkan Seth yang sudah putus asa mencari Qian di akademi. Saat ini, akademi jadi terasa hampa bagi Seth. Bahkan Seth juga bertanya-tanya apakah Qian benar-benar tidak akan kembali lagi ke akademi. Padahal setelah semua hal yang mereka lalui bersama, seharusnya Qian tidak tega untuk meninggalkan Seth seperti itu. Selain itu, karena tidak adanya Qian di akademi, Seth juga mulai berpikir untuk keluar dari akademi. Namun tiba-tiba Luna pun datang menghampiri Seth karena Luna sudah berhasil menemukan keberadaan Qian. Sehingga Luna pun meminta Seth untuk ikut dengannya mencari Qian. Mendengar informasi tersebut, Seth pun mulai bersemangat kembali. Tapi sebelum mereka berangkat, Seth pun bertanya makhluk imut apa yang sedang bersama Luna saat ini. Remy Haram pun berkata kepada Seth kalau hal tersebut tidaklah penting sekarang, karena sekarang Seth harus ikut dulu dengan mereka. Mendengar perkataan Remy Haram, Seth pun langsung bergegas membawa Luna dan Remy Haram keluar dari akademi. Tapi dirinya tidak keluar layaknya manusia normal dan langsung menerobos tembok akademi seperti biasanya. Setelah turun, Remy Haram pun berubah wujud menjadi sosok yang memiliki sayap dan meminta Luna dan Seth untuk membiarkan Remy Haram memimpin jalan karena lokasinya tidak terlalu jauh. Kemudian kita langsung dialihkan ke tempat Arin yang saat ini sedang berlatih pedang. Sebelumnya Arin juga sudah mendapatkan informasi mengenai keberadaan Qian dari Lamela. Setelah mendengar informasi tersebut dari Lamela, Arin pun berniat menemui kepala sekolah untuk meminta bantuannya. Sedangkan Lamela hendak pergi kembali karena dirinya masih memiliki urusan lain. Setelah Lamela pergi, kabar yang tidak bisa Arin percaya pun datang. Di mana Qian dikabarkan kalau dirinya itu adalah dalang di balik perjamuan berdarah dan pelaku yang menghancurkan Exilum, serta bagian dari organisasi rahasia Mist yang merupakan pengikut jahat Black Fog. Arin juga saat ini jadi merasa kalau dirinya itu seperti orang bodoh karena tidak tahu apa-apa soal Qian. Lalu Resmus pun bertanya kepada Arin, apakah Arin tidak akan pergi bersama yang lainnya? Arin pun bertanya balik apa gunanya. Dirinya sudah berlatih hingga sekarang untuk bisa berdiri di samping Qian, tapi semuanya sia-sia saja karena Qian lebih jauh dari gapaian tangan Arin. Yang lebih menyedihkan lagi bagi Arin, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk Qian. Padahal dirinya itu seorang putri tapi dirinya itu merasa tidak berguna sama sekali. Kemudian kepala sekolah pun tiba-tiba muncul dan bertanya apakah Arin benar-benar percaya dengan informasi mengenai Qian yang beredar, dan apakah Arin benar-benar mengira kalau Qian adalah dalang dari semua insiden yang terjadi. Arin pun menjawab kalau dirinya tidak percaya semua itu, karena dirinya yakin Qian tidak akan pernah berbuat hal semacam itu. Selama ini Arin selalu menerima bantuan dari Qian dan Qian juga selalu mendukung Arin. Arin juga tahu kalau Qian bukanlah tipikal orang yang berani melakukan hal tersebut. Mendengar perkataan Arin, kepala sekolah pun berkata, kalau begitu sebaiknya mereka bergegas sekarang. Kalau Arin ingin membantunya, maka sekaranglah saatnya karena waktu mereka sangat sempit. Lalu kita dialihkan kembali ke tempat Kairam yang sedang menyamar menjadi Qian dan sedang memancing keributan. Kairam juga saat ini sedang berusaha melawan pasukan kekaisaran tapi tidak ada yang cukup kuat untuk bisa melawannya. Sehingga mereka semua pun dijadikan seperti mainan oleh Kairam dengan cara berlarian ke sana kemari di atas kepala pasukan kekaisaran. Kemudian seseorang dengan pangkat yang lebih tinggi pun tiba-tiba datang untuk melawan Kairam. Dirinya juga langsung mengeluarkan sihir api untuk menyerang Kairam. Melihat sihir tersebut, pasukan kekaisaran pun merasa senang karena atasannya itu sedang mengeluarkan teknik pamungkasnya dan mengira sihir tersebut bisa langsung mengalahkan Kairam. Lalu orang tersebut pun langsung menyerang Kairam dengan sihirnya itu. Namun sihir tersebut tidak bisa mengenai Kairam sedikit pun. Bahkan Kairam sendiri bisa langsung menghancurkan sihir tersebut dengan tinjunya. Selain itu, tinju Kairam juga sampai berhasil mengenai orang tersebut dan membuat dirinya terpental bersamaan dengan hilangnya pakaian yang dipakainya.
Melihat atasannya itu kalah dengan mudahnya, pasukan kekaisaran pun mulai panik. Apalagi Kairam juga berkata karena sudah tidak ada yang harus dirinya lakukan lagi di sana, maka dirinya akan memasukkan semua orang ke dalam neraka. Di sisi lain, Lunaset dan Remi Haram pun akhirnya sampai ke tempat Qian berada dan hendak mendatanginya. Lalu kita langsung dialihkan ke tempat Qian berada, yang sedang bersembunyi dan melihat Kairam menghajar para pasukan kekaisaran. Karena Kairam sudah melakukan pengalih perhatian dengan baik, Qian pun berniat untuk pergi ke markas pasukan kekaisaran sekarang juga, karena Asel seharusnya ada di sana. Namun tiba-tiba sihir petir pun muncul di hadapan Qian. Untung saja Qian sempat menyadari serangan tersebut dan berhasil menghindarinya. Ternyata sihir tersebut itu berasal dari Rigens yang datang untuk memburu Qian juga. Melihat kedatangan Rigens, Qian pun bertanya ada urusan apa dirinya ke Kaisaran Usip dan apa yang diinginkan Rigens dari Qian. Rigens pun langsung menjawab kalau dirinya ingin Qian menikah dengan Luna. Mendengar perkataan Rigens, Qian pun kebingungan. Qian juga bertanya kenapa tiba-tiba Rigens ingin Luna menikah dengan Qian. Rigens pun berkata kembali kalau Qian telah menghentikan bisnis penyeludupan yang dijalankannya. Qian juga telah mengganggu penggalian reruntuhan dan memutus koneksi mereka dengan ras naga. Selain itu, Luna juga sangat menyukai Qian. Jadi Rigens ingin Qian untuk bergabung dengan asosiasi garam. Qian juga sebenarnya tidak berhak memilih ataupun menolak tawarannya itu. Tapi Qian pun langsung menolaknya mentah-mentah dan berterima kasih atas tawaran Rigens tersebut. Qian juga berkata kalau orang seperti Rigens tidak bisa mewujudkan keinginannya sendiri, maka lebih baik mati dan masuk neraka saja. Qian juga tahu kalau Rigens berniat memanfaatkan dirinya dan Luna untuk mendapatkan sesuatu. Jadi Qian tidak sudi membiarkan hal tersebut terjadi. Mendengar semua ucapan Qian, Rigens pun merasa kesal dan langsung mengeluarkan sihirnya. Rigens juga langsung memanggil anak buahnya untuk menyerang Qian dan berkata kalau Qian tidak mau bergabung, maka dirinya akan memastikan Qian tidak akan bisa dimiliki oleh siapapun. Lalu kita dialihkan ke tempat Luinel berada. Di sini, Luinel baru saja mendapatkan informasi kalau semua pasukan kekaisaran telah kalah oleh Qian sehingga Luinel pun merasa sangat marah akibat hal tersebut. Kemudian anak buah Luinel pun berkata kalau mereka tidak kalah begitu saja oleh Qian. Masalahnya adalah asosiasi garam juga datang entah dari mana dan menyerang pasukan mereka sehingga pasukan mereka pun jadi sibuk bertarung melawan asosiasi garam. Mendengar hal tersebut, Luinel pun bertanya kenapa ada asosiasi garam di sana. Anak buahnya pun menjawab kalau dirinya juga tidak tahu. Lalu Luinel pun tersenyum dan berkata kalau hal tersebut malah bagus. Karena kalau asosiasi garam ikut terlibat, maka mereka bisa membunuh mereka semua juga. Karena Luinel akan menganggap hal tersebut sebagai provokasi dari kerajaan garam. Selain itu, Luinel juga memerintahkan bawahannya itu untuk menambah jumlah pasukan. Dan Knight of Light yang dikerahkan ke sana sekarang juga. Mendengar perintah tersebut, anak buah Luinel pun berkata kalau Knight of Light saat ini sedang berada di garis depan jadi mereka tidak bisa tiba-tiba ditarik ke sana. Luinel pun berkata kembali kalau dirinya sudah tahu kalau kejadian seperti ini akan terjadi. Jadi Luinel sudah dari awal menarik kembali Knight of Light dari garis depan. Dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan. Setelah itu, tiba-tiba kepala sekolah pun datang dan berkata, kalau Luinel melakukan hal tersebut, maka Luinel sama saja seperti mendeklarasikan perang dengan kerajaan garam. Luinel yang melihat kepala sekolah datang pun merasa kesal karena kepala sekolah datang bersama dengan Arin. Kemudian Luinel pun bertanya apakah tujuan kepala sekolah ke sana itu untuk menghalanginya lagi. Lalu Arin pun mengeluarkan sebuah kertas yang berisi perintah langsung dari Kaisar, yang berisi kalau Akademi Luen akan membantu pencarian Qian juga. Mendengar Arin berkata begitu, Luinel pun makin marah lagi. Luinel juga berkata kalau surat perintah tersebut tidak sah karena tidak bisa dibuktikan keasliannya. Kepala sekolah pun menjawab kalau dirinya bisa membuktikannya. Kondisi Kaisar itu saat ini telah memburuk untuk alasan yang tidak diketahui. Karena alasan tersebut, kepala sekolah diperintahkan untuk membantu Arin. Namun Kaisar sendiri tidak berkata apapun mengenai Luinel. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memeriksa untuk alasan apa Luinel mengarahkan semua pasukan dan berupaya memulai perang dengan kerajaan garam. Karena merasa sudah terpojok, Luinel pun langsung memerintahkan bawahannya untuk maju menyerang kepala sekolah dan Arin. Karena berusaha bekerja sama dengan Qian. Namun serangan pasukan kekaisaran itu tidak ada apa-apanya di hadapan kepala sekolah dan berhasil ditahan oleh sihirnya. Setelah itu, kepala sekolah pun berkata kepada Luinel untuk berhenti sampai di situ saja. Dan bertanya apakah Luinel benar-benar hendak menentangnya.
Luinel pun bertanya balik kenapa kepala sekolah sangat bersikeras menghentikan dirinya padahal dirinya itu adalah cucunya. Kepala sekolah pun menjawab di dalam hatinya kalau dirinya tidak ingin melihat Luinel menyabotase dirinya sendiri lalu pergi dengan sihir teleportasi. Luinel yang tahu kalau mereka hendak pergi pun langsung memerintahkan bawahannya untuk menangkap mereka. Tapi mereka pun akhirnya tidak berhasil ditangkap dan berhasil melarikan diri. Lalu kita dialihkan ke tempat kepala sekolah dan Arin yang berhasil berteleportasi yang saat ini mereka sedang berada di pinggiran kota Breneau. Selain itu, sekarang mereka juga seharusnya sudah aman dan tidak akan bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian Arin pun berkata, ternyata surat yang dirinya tunjukkan tadi itu adalah palsu. Tapi kepala sekolah tidak mau mengurusi hal tersebut dan langsung mengajak Arin untuk pergi. Arin pun bertanya kepada kepala sekolah kenapa dirinya berusaha membantu Arin. Kepala sekolah pun menjawab kalau dirinya juga tidak tahu. Sepertinya dirinya hanya penasaran dengan masa depan apa yang dimiliki oleh Cian. Setelah itu, kita langsung dialihkan kembali ke tempat Luna, Seth, dan Remy Haram berada yang saat ini sedang menemui Cian. Namun setelah mereka mendekat, Remy Haram pun akhirnya sadar kalau yang ada di hadapan mereka itu bukanlah Cian yang asli. Lalu Luna pun bertanya siapa dirinya dan di mana Cian yang asli. Kairam pun langsung berubah wujud ke wujud aslinya dan langsung memperkenalkan dirinya. Kemudian ketika Kairam hendak memberitahu di mana Cian berada, ledakan pun tiba-tiba terjadi di belakang Kairam. Ternyata ledakan tersebut terjadi akibat pertempuran Cian melawan Rigens. Karena Remy Haram juga sudah sadar akan hal tersebut, Remy Haram pun langsung berubah wujud kembali dan berkata kalau dirinya akan membawa mereka ke tempat Cian berada. Di sisi lain, Asel pun akhirnya sampai di kota Breneau. Dirinya juga membawa pasukan ke Night of Light yang cukup banyak dan berkata kepada mereka kalau misi mereka adalah menghapus kejahatan dunia. Oleh karena itu, mulai saat ini mereka akan mulai menjalankan misi tersebut dan melakukan pemusnahan Cian. Kemudian Duran pun muncul dan berkata kepada Asel kalau Asel tidak boleh sampai gagal karena Asel sendiri membutuhkan kekuatan dirinya yang telah dicuri oleh Cian untuk menyelamatkan dunia. Selain itu, rumor juga mengatakan kalau Asel hendak menyerang ibu kota kekaisaran juga setelah berhasil memusnahkan Cian. Karena Asel sampai membawa pasukan marionete yang ditinggalkan oleh Boris ke sana. Lalu kita dialihkan ke tempat Cian berada yang saat ini masih bertarung melawan Asosiasi Garam. Di sini, Asosiasi Garam sangat kesulitan untuk melawan Cian karena Cian tidak merasa lelah sedikit pun setelah bertarung dengan mereka. Bahkan mereka juga sampai menganggap Cian itu seperti seorang demon. Kemudian Rigens pun muncul kembali dan berkata kalau dirinya mengakui Cian. Dan sekarang dirinya tahu kenapa Luna tertarik dengan Cian. Hal tersebut juga membuat Rigens jadi semakin yakin kalau dirinya tidak boleh membiarkan Cian hidup. Lalu Rigens pun mulai mengeluarkan sihir meteornya. Melihat sihir tersebut, anak buah Rigens pun berlarian karena takut terkena sihir tersebut. Tapi Cian tidak takut sama sekali dan tetap diam di tempatnya saat ini. Setelah itu, meteor pun mulai menghantam ke tanah di mana Rigens tidak peduli kalau anak buahnya sendiri ikut terkena serangan tersebut. Di sisi lain, Seth juga akhirnya datang ke dekat tempat jatuhnya meteor tersebut dan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Asosiasi Garam karena telah menghalangi jalannya. Ternyata yang datang ke tempat Cian itu bukanlah Seth seorang diri, tapi dirinya juga datang bersama dengan Luna, Remy Haram, dan Kairam. Setelah serangan meteornya mendarat ke tanah, Rigens pun merasa senang karena serangannya itu berhasil mengenai Cian. Tapi Rigens sendiri tahu kalau pertarungan mereka belum berakhir sampai di sana, karena ternyata Cian masih bisa bertahan dan menghancurkan meteor tersebut untuk keluar. Selain itu, Cian juga langsung maju ke arah Rigens untuk menyerangnya. Namun dengan item yang Rigens miliki, serangan Cian pun langsung dihilangkan dengan sangat mudahnya. Item tersebut bernama Rosary of Caligona. Ketika Rigens masih memiliki item tersebut, maka semua serangan Cian tidak akan ada yang mempan terhadapnya. Melihat Rigens yang memiliki item tersebut, Cian pun tidak menyangka kalau Rigens mempunyai item selangka itu. Keluarga Luna itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Setelah itu, Rigens pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang bernama Soul Reaper dan memanggil sesosok pencabut nyawa. Kemudian tiba-tiba Luna pun muncul dan berkata kepada Rigens untuk berhenti sampai di sana saja. Luna juga berkata kalau yang Rigens inginkan adalah Remy Haram, jadi seharusnya Rigens membuat kesepakatan dengan dirinya. Di sisi lain, Kairam juga akhirnya kembali ke tangan Cian dan berubah kembali menjadi belati. Kairam juga berkata kalau dirinya sudah membawa umpan, jadi mereka harus segera bergerak karena Kairam sudah merasakan kehadiran Asel di sana. Mendengar Asel sudah ada di sana, Cian pun merasa senang.
Lalu Seth pun berkata kalau dirinya sudah tahu kebenarannya dan akan mengurus urusan di sana, jadi Qian bisa pergi sekarang juga. Tanpa basa-basi, Qian pun langsung pergi dari sana bersama dengan Kaeram. Namun Rigens yang melihat Qian hendak pergi pun tidak berniat untuk membiarkannya begitu saja dan langsung memerintahkan pencabut nyawa itu untuk menyerang Qian. Tapi di sisi lain, Luna juga tidak membiarkan Rigens menyerang Qian dan langsung mengaktifkan kekuatannya dan membuat Rigens kesakitan karena di kepalanya muncul sihir Luna yang mengikatnya. Dengan serangan telak Luna kepada Rigens, Qian pun akhirnya selamat karena pencabut nyawa tersebut langsung terdiam ketika sedang menyerang Qian. Kemudian Rigens pun bertanya kepada Luna, kenapa dirinya menanamkan sihir tersebut di kepalanya. Luna pun menjawab kalau dirinya menanamkan sihir tersebut saat Rigens sedang memasuki pikiran Luna. Luna juga memperingatkan Rigens untuk tidak macam-macam dengan apa yang menjadi miliknya itu. Lalu Rigens pun mengeluarkan kekuatannya untuk melawan sihir Luna dan berkata kalau sihir Luna bisa dengan mudahnya dirinya hancurkan. Tapi Luna dibantu oleh Remi Haram juga sehingga sihir tersebut tidak bisa dihancurkan dengan mudah oleh Rigens. Bahkan Luna sendiri berkata kepada Rigens dan memintanya untuk merasakan kekuatan dirinya dan Remi Haram yang Rigens cari-cari selama ini. Kemudian kita langsung dialihkan ke tempat Qian berada yang saat ini sedang bertarung melawan Knight of Light. Qian juga sudah berhasil mengalahkan beberapa regu mereka dan berhasil maju lebih dalam ke pertahanan mereka. Di sini, Qian dan Kaeram benar-benar bukan tandingan Knight of Light karena dirinya bisa mengalahkan banyak orang dengan sekali serang. Bahkan dengan sihir Dewa Lumendel dan sihir cahaya yang dilancarkan kepada Qian pun, Qian masih bisa menghindarinya dan berhasil menyerang balik semuanya. Lalu setelah itu, Asel pun akhirnya muncul di hadapan Qian dan berkata kalau dirinya akan menunjukkan jalan penyelamatan kepada Qian dan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Qian. Namun serangan tersebut masih bisa dihindari oleh Qian dan malah mengenai bangunan sekitar. Setelah itu Asel pun menyerang Qian kembali, tapi di sini Qian mencoba untuk menahan serangan tersebut. Meskipun menahan serangan Asel itu sangat menyakitkan bagi Kaeram, tapi Qian tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, Kaeram pun hanya bisa berbaring dan merasakan rasa sakit menahan serangan langsung Holy Sword. Kemudian muncullah Duran yang berkata kalau dirinya tidak bisa percaya kepada Kaeram karena telah melakukan semua itu, karena hal tersebut seperti bukan sifat Kaeram. Duran juga bertanya apakah Kaeram sudah ditundukkan oleh Qian. Seharusnya Kaeram itu mengambil alih tubuh Qian dan mengikuti arus saja, tapi kenapa Kaeram jadi seperti ini? Kaeram pun tidak peduli dengan perkataan Duran dan malah tertawa sangat kencang karena melihat kondisi Duran yang menyedihkan. Duran yang merasa kesal pun langsung menarik kerah Kaeram dan berkata kalau semuanya itu salah Qian. Jadi Duran minta Kaeram berhenti tertawa. Lalu Kaeram pun menjawab kalau dirinya memang sudah ditundukkan oleh Qian. Tapi meski begitu dirinya tidak menyesal sama sekali karena bisa melihat kondisi Duran yang sangat menyedihkan seperti sekarang, di mana dirinya kehilangan sebagian kekuatannya. Mendengar hinaan Kaeram, Duran pun bertanya trik apa yang telah mereka lakukan dan kenapa Qian bisa tahu lokasi dirinya dari awal. Kaeram pun menjawab kalau mereka tidak perlu mempermasalahkan hal tersebut dan lebih baik mereka menikmati semuanya saja. Duran pun bertanya balik apa maksud Kaeram. Kaeram pun menjawab kalau maksudnya itu adalah mereka hanya perlu melihat saja siapa yang akan hancur duluan, Kaeram atau malah Asel. Lalu Qian pun langsung mengeluarkan kekuatan Kaeram dan mengerahkan semua kemampuannya. Dengan kekuatan tersebut, akhirnya Qian pun berhasil menghancurkan serangan Asel sebelumnya. Qian juga sudah bersiap untuk bertarung kembali dengan Asel dengan memasang kuda-kuda dan merubah wujud Kaeram. Melihat Qian yang sudah siap, Asel pun merasa kesal karena meski begitu, Asel masih percaya kalau kekuatan Qian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Duran. Kemudian Qian pun bertanya apakah Asel terkejut melihat Demonic Sword bisa bersaing dengan kekuatan Holy Sword. Hal tersebut terjadi karena Holy Sword yang dipegang Asel itu adalah Holy Sword yang cacat, karena sebagian kekuatannya itu saat ini ada di tangan Qian. Kalau Asel mau, sebaiknya Asel ambil sendiri kalau bisa. Melihat sebagian kekuatannya, Duran pun langsung lepas kendali dan berkata kepada Qian untuk segera mengembalikan kekuatannya itu. Qian pun berkata kalau dirinya tidak akan mau mengembalikannya begitu saja dengan mudahnya. Merasa dihina oleh Qian, Duran pun akhirnya murka dan berniat memusnahkan Qian bersamaan dengan seluruh kota di sana. Setelah itu, Duran pun langsung memberikan kekuatannya itu kepada Asel dan membuat Asel berubah wujud dan memiliki sayap. Asel yang sudah menerima kekuatan Duran pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang Qian. Tapi serangan tersebut masih bisa dihindari oleh Qian dan serangan tersebut juga hanya berhasil menghancurkan bangunan sekitar saja.
Melihat kekuatan yang begitu dahsyat, Asel pun merasa senang. Tapi meski begitu, Duran pun mengingatkan Asel untuk jangan senang dulu karena itu baru setengah kekuatannya saja. Kalau Asel ingin kekuatan yang lebih besar lagi, maka Asel harus mengambilnya dari Qian. Asel pun menjawab kalau begitu dirinya akan mengambil kekuatan tersebut sekarang juga. Lalu Asel pun mulai menyerang Qian kembali dengan pedangnya. Tapi lagi-lagi Qian bisa menghindarinya dengan mudah. Bahkan ketika Asel mencoba menggunakan sihirnya untuk menyerang Qian, Qian masih bisa menahan semua sihir tersebut. Namun ternyata sihir tersebut Asel lancarkan untuk memancing Qian saja, supaya Qian tidak bisa menghindari serangan dirinya selanjutnya, dan berakhir harus menahan semua serangan Asel dengan Kaeram. Kalau begitu terus, Kaeram akan hancur sedikit demi sedikit. Tapi Kaeram sendiri tidak mempedulikan hal tersebut dan berkata kalau dirinya masih bisa menahannya. Kaeram juga berkata kalau dirinya hancur hari ini pun tidak masalah, karena yang penting bagi Kaeram itu adalah membawa Duran bersamanya ke neraka. Mendengar perkataan Kaeram, Qian pun merasa kalau kebanggaan yang dimiliki Kaeram tersebut hanyalah kebanggaan yang sia-sia. Hal tersebut juga sama persis seperti yang Kaeram pernah ucapkan di kehidupan Qian sebelumnya ketika melawan seorang Demon King. Hari itu Qian benar-benar kehilangan Kaeram dan kali ini Qian tidak ingin hal tersebut terulang kembali. Oleh karena itu, Qian harus mencari kesempatan sambil sebisa mungkin menghindari serangan yang dilancarkan oleh Asel. Lalu Asel pun berkata, sepertinya Kaeram sudah hampir mencapai batasnya karena dirinya melihat Qian sudah tidak menangkis serangannya lagi. Sementara itu Duran berkata kepada Kaeram dengan senyuman jahat kalau Kaeramlah yang akan hancur duluan. Jadi mana omong kosong Kaeram tadi. Pertempuran mereka pun terus terjadi dengan sangat sengit. Sampai-sampai pasukan Knight of Light pun tidak ada kesempatan untuk ikut campur. Namun lain halnya dengan Marionette. Karena mereka tidak punya kepribadian, mereka pun langsung maju untuk melawan Qian. Di sisi lain, Qian pun sudah sangat terpojok oleh serangan-serangan yang dilancarkan oleh Asel. Apalagi ditambah oleh Marionette yang ikut menyerang. Sehingga Qian pun akhirnya mencoba melawan Marionette yang berdatangan dengan sihirnya. Situasi Qian saat ini itu benar-benar situasi yang sangat menyebalkan. Karena dirinya tidak menduga Boris akan meninggalkan banyak Marionette seperti Kelin. Kemudian Asel pun bertanya apakah Qian masih mau terus melawan. Qian itu sudah tidak punya harapan lagi melawannya. Qian pun berkata kalau dirinya tidak perlu harapan. Karena bisa Asel lihat sendiri kalau Qian masih baik-baik saja. Lalu Asel pun langsung mengeluarkan sihirnya untuk menyerang Qian. Asel juga berkata kalau sekarang sudah waktunya dirinya mengambil kembali kekuatan yang dicuri oleh Qian. Di sisi lain, Luinal pun hanya bisa melihat pertarungan mereka dari jauh saja. Karena melihat Qian bisa menahan Asel dan bertarung dengan cukup seimbang, Luinal pun meminta bawahannya untuk menggunakan Light Ray of Divine Punishment. Mendengar hal tersebut, bawahannya pun berkata kalau serangan tersebut digunakan maka nyawa Asel bisa dalam bahaya. Karena serangan tersebut seharusnya digunakan untuk pengapungan benteng dan bukanlah digunakan untuk melawan satu orang saja. Namun meski sudah diperingatkan seperti itu, Luinal pun masih bersikeras kalau mereka harus menggunakan serangan tersebut. Sehingga bawahannya pun tidak punya pilihan lain selain melaksanakan perintah tersebut. Lalu kita dialihkan ke tempat Luna berada. Di sini, Luna meminta Rigens untuk berhenti melawannya karena tidak ada alasan untuk meneruskannya. Bahkan Seth sendiri pun sudah beres mengalahkan semua anak buah Rigens karena mereka terlalu lemah bagi Seth. Mendengar Seth yang berkata begitu pun membuat Luna merasa aneh karena di dalam tubuh Seth kan ada Sabulom. Jadi sudah pasti mereka itu lebih lemah dari Seth. Selain itu, Seth juga dibantu oleh Lamela yang bersembunyi di antara pasukan asosiasi garam. Kemudian tiba-tiba sebuah sihir yang sangat besar pun muncul di langit. Melihat sihir tersebut, Luna pun bertanya-tanya kenapa senjata perang digunakan sekarang di sana. Remy Haram pun berkata sepertinya mereka sedang menggunakan segala macam cara untuk menangkap Qian. Di sisi lain, Luinal pun berpikir selagi ada kesempatan maka dirinya akan berusaha memberantas habis semuanya karena mereka semua sudah menghina dirinya. Lalu kita dialihkan kembali ke tempat pertarungan Qian dan Asel. Asel yang melihat sihir tersebut pun langsung tahu siapa yang telah menggunakannya. Karena hal tersebut juga, Asel jadi berpikir sepertinya dirinya sudah tidak bisa memanfaatkan Luinal lagi. Sementara itu, Qian yang sudah babak belur pun bertanya-tanya kenapa sihir tersebut bisa ada di saat-saat seperti itu. Kemudian, Asel pun mengeluarkan kekuatannya untuk menahan sihir tersebut dan berhasil menahannya. Karena Asel berhasil menahan serangan tersebut, bangunan tempat Luinal berada pun akhirnya hancur dan runtuh. Banyak orang yang tertimpa reruntuhan dan ada yang berhasil menahan reruntuhan dengan sihir mereka. Namun Luinal tidak bisa menahan reruntuhan tersebut dan sepertinya berakhir mati tertimpa reruntuhan.
Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari kisah Xian yang sedang bertarung melawan Asel. Di sini, Xian juga sudah babak belur akibat dirinya tidak kuat menahan serangan Asel terus-terusan. Selain itu, Lunaset dan Remi Haram juga sudah beres dengan urusan mereka sehingga mereka pun akan pergi menyusul Xian ke tempatnya. Di sisi lain, Luinal yang hendak menghancurkan semua orang pun malah berakhir terkena senjata makan tuan. Nah, akan seperti apa nasib Xian selanjutnya? Apakah Xian masih bisa bertahan melawan Asel dan mendapatkan bantuan dari teman-temannya? Atau malah Xian akan kalah lagi oleh Asel seperti di kehidupan sebelumnya? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.